Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kita ketemu lagi dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang membuat video perkuliahan atau video pembelajaran dengan Open Broadcaster Software atau OBS bagian kedua. Pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar bagaimana mengenai kelengkapan dari pembuatan video perkuliahan, mulai dari kelengkapan software atau perangkat lunaknya hingga ke kelengkapan hardwarenya, serta bagaimana menginstal mendownload dan menginstal OBS-nya dan keperluannya. Dan terakhir, pada pertemuan lalu kita sudah belajar bagaimana membuat cover video dengan PowerPoint online yang dari Microsoft ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutin pembuatannya langsung dengan menggunakan OBS-nya. Untuk dapat barokahnya, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan instalasi OBS-nya tidak ada masalah ya. Nah, kalau sudah tidak ada masalah, maka beginilah hasilnya kalau OBS-nya sudah diinstal dan sudah dijalankan dengan baik. Ya, sekali lagi ini mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah jangan lupa komen di channel ini dan silakan sampaikan. Mungkin insya Allah kita akan buatkan video lengkapnya atau kita carikan solusinya ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya terangkan dulu di sini ada menu ya, ada menu file, isinya ada beberapa bagian. Dan ini ada menu edit, khusus untuk proses edit ada transformasi ya, untuk mentransform bentukan dari objek yang kita masukkan ke dalam source sumber dari scan. Kemudian ada menu melihatnya dan lain sebagainya. Di sini ada scan collection, scenes collection ya, ada tools dan sebagainya. Oke, ini adalah layar untuk melihat hasilnya. Nah, ada dua bentuk layar ini nanti, bisa dalam bentuk studio mode atau bentuk yang seperti ini ya. Oke, kemudian di bawah ini ada beberapa panel. Di panel yang pertama adalah scene, kemudian ada source, audio mixer, scene transisi, dan control. Baik, apa itu scene ya? Scene itu kalau kita biasa lakukan di rumah, yaitu seperti bagian-bagian dari rumah atau kamar-kamar dari rumah, atau kalau misalnya di film sekalian itu adalah adegan satu, adegan awal pembukaan, kemudian adegan pembukaan, adegan awal, kemudian adegan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhirnya adalah adegan penutup. Atau kalau kamar tadi mulai dari teras ya, dari halaman, teras, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, dan terusnya sampai terakhir keluar dari rumah di belakang ya, ruang belakangnya. Nah, ini atau bisa juga disebut dengan folder-folder ya. Jadi kita siapin kalau kita mau buat video pembelajaran, tentu kan ada pembukaannya dulu ya Bapak Ibu, ada pembukaannya dulu. Nah, maka ini kita buat beberapa skinnya. Namun di dalam setiap skin atau setiap bagian itu mungkin ada bagian yang pasti ada dan sama ya. Nah, maka misalnya template-nya ya, template-nya kalau Bapak Ibu lihat di contoh saya tadi yang kita gunakan, selalu ada logo, ada kamera yang menampilkan saya ya. Nah, tapi isinya mungkin beda-beda ya, isinya beda-beda. Nah, ada yang nanti menggunakan Chrome ya, Chrome-nya ada, jadi nanti Chrome-nya akan nampil di sini. Kemudian ada penutupnya kayak begini. Nah, ya, maka itulah yang akan kita buat yang kita sebut sebagai scan. Oke. Bapak Ibu, setiap scan ini mempunyai sumber daya. Sumber dayanya apa? Bisa berupa foto atau gambar, bisa berupa video yang sudah diambil dengan perangkat video, itu bisa kita ambil, kita masukin. Kemudian juga bisa video dari yang lain ya, atau langsung ngambil dari kamera, dari handycam, dari webcam ya. Nah, ini bisa kita ambil dari sini ya. Oke. Nah,
untuk merekam ini sumber dayanya, jadi bisa foto, bisa gambar ya, bisa slide. Nanti adalah slide yang bisa kita bangun langsung dari beberapa foto ya. Nah, ini bisa juga. Nah, kalau ada suara, ini untuk mengatur suaranya di sini, dan antar adegan satu atau scan scene 1 dengan scene kedua dan seterusnya itu bisa kita atur transisinya di sini ya. Kemudian untuk pengaturan kontrol-kontrol, misalnya start streaming, ini untuk memulai streaming ke YouTube atau ke Facebook atau kemana ya. Ini bisa kita atur di sini untuk memulainya. Begitu juga untuk mulai rekaman dan memulai virtual kamera ya. Nah, virtual kamera yang kemarin saya minta Bapak Ibu menginstal OBS Virtual Cam ya. Nah, ini bisa kita mulai di sini ya. Nah, studio mode ini untuk menampilkan studio modenya. Preview itu tampilan awalnya, ini program tampilan yang dihasilkan atau yang ingin kita tayangkan, yang sudah kita tayangkan ya. Nah, ini yang belum ditayangkan. Jadi kalau kita mau masukkan ini ke sini, ini tinggal diklik transisi ya. Oke, ini studio mode ini kalau klik pencet pertama jadi 2 layar, kalau klik sekali lagi menjadi 1 layar, hanya hasilnya saja ya. Oke, ini settingnya ada banyak ya. Di sini ada setting pertama, setting dari umum ya, mengenai bahasa dan sebagainya. Kemudian setting stream, ini mau pakai setting di mana ya? Setting di YouTube, Facebook, Restream EU, Twitter, Twitch, custom dan soal semuanya ya. Oke, ini kemudian nanti ada stream key-nya dan sebagainya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, kalau sempat saya akan sampaikan bagaimana cara menyetingnya supaya kita bisa siaran langsung di YouTube ya. Oke, atau di Facebook. Nah, ini untuk yang stream, yang output, menunjukkan outputnya, berapa rate dari videonya dan sebagainya, nggak usah pusing, udah disiapin. Audionya juga sama, kemudian videonya juga ada, dan ini hotkey itu kalau kita mau pakai tombol ya, start recording, stop recording dan sebagainya, ini bisa kita atur di sini ya. Kemudian ada beberapa pengaturan lain, pengaturan recording, mau pakai MP4 langsung atau mau tidak langsung, gimana terserah. Ini bisa diatur, ada banyak pilihan. Kalau sudah di-apply lalu di-oke. Mudah ya Bapak Ibu. Oke, yuk sekarang kita mulai. Itu tadi penjelasan mengenai tampilan muka atau user interface dari OBS yang kita pakai atau yang saya pakai hari ini adalah versi 27.0.1 ya. Oke. Baik, kita mulai scan yang pertama. Scan yang pertama ini biasanya kita siapin adalah kerangka dasarnya. Biasanya ada latar ya, baik latar yang kita ambil kemarin ya. Kita klik add di source ini. Kemudian kita ambil, ada pilihan di sini. Kalau kita pilih karena mau gambar, kita pilihnya image ya, Tapi kalau gambarnya nanti mau berganti-ganti, ada beberapa gambar image slideshow. Oke, kita pakai image dulu ya. Kita pakai image, kasih nama boleh, misalnya background atau background BG ya. Saya kasih BG, nggak kasih nama ya, namanya image, nanti image 1, image 1, image 2 dan seterusnya. Kalau nggak dikasih nama ya boleh aja. Oke, kemudian kita import filenya atau kita ambil filenya di browse, cari di mana kita nyimpan hasil kita kemarin. Kemarin saya simpan atau kita simpan hasilnya kemarin adalah ini ya. Nah, ini kita ambil. Oke, nah ini ya. Nah, kalau sudah tinggal di oke ya. Oke ya. Nah, ini ada beberapa titik untuk transformasi ukurannya. Bisa kita transformasi langsung dengan cara klik kanan, transform, kemudian stretch to screen, jadi melebar penuh screen, atau Ctrl Z kalau batalin ya. Ctrl Z kalau dibatalin. Kemudian bisa juga kita tarik-tarik ini. Kita tarik-tarik ya. Nah, kita tarik-tarik ya. Bisa melebih, biarin aja ngelebihin layar ya. Nggak apa-apa, nanti yang nampilnya ya yang di kotak ini. Ya, misalnya kayak begini cukup ya. Oke. Nah, terserah gimana maunya. Atau mau penuh layar kayak tadi boleh juga. Kalau mau penuh layar kayak tadi ditransform straight to screen sehingga dia penuh layar kita ya, jadi dia memenuhi layar. Nah, ini tinggal kita atur. Oke. Nah, ini tampilan backgroundnya. Kemudian kita memasukin frame-nya tadi ya, masukin frame-nya tadi yang kemarin kita buat dengan pixlr.com ya, aplikasi di pixlr.com. Oke.
Ya, kalau sudah ukurannya nggak mau berganti, ini bisa kita kunci sehingga tidak bergerak-gerak lagi. Kalau mau kita matiin sementara tampilannya nggak kelihatan, ya ini kita matiin matanya ini ya. Kita klik lagi ini ya, oke. Kemudian kita masukin gambar lagi sebagai frame, ya, framenya, bingkainya. Oke, kita ambil bingkai yang kemarin kita buat. Belum saya pindahin ya, ini framenya ya, kalau nggak salah ini ya. Iya, ini frame yang kita buat kemarin ya. Oke, kita ambil, nah kita oke kan. Nah, sama kita masukin penuh layar aja, start screen ya. Kemudian supaya agak menonjol, agak kelihatan di belakangnya, ini kita atur filternya ya. Klik kanan, filter. Kita pilih filter gambarnya adalah chroma key. Ya, chroma key. Ya, kita lihat hasilnya. Ini kan masih hitam banget ya. Kita atur opacity-nya. Ya, kita atur similarity-nya. Ya, opacity-nya kita atur sehingga masih kelihatan di belakangnya ya. Nah, ini ada semacam yang lebih gelap, ada yang terang ya. Oke. Nah, ini kelihatannya kalau kurang pas lagi tinggal diatur lagi, klik kanan property filter. Ya, ini kalau layarnya gedein bisa ditarik ini di atasnya ya. Ya, tinggal digeser. Oke, kalau sudah tinggal close, ya kelihatan ya ada sedikit bentukannya ya. Oke, kalau nggak pas ya diatur lagi kayak tadi. Bisa juga dari sini, nah, langsung ya. Oke, kira-kira pas ya, ukurannya sudah pas. Oke, kita kunci. Oke, nah kemudian urutannya ini bisa digeser. Kalau dia di bawah tentu yang ini menutupi nanti ya, sehingga nggak kelihatan. Nah, kalau ini di atas ya dia akan bagian atas. Oke. Kemudian kita akan masukin menangkap dari kamera kita ya. Kita masukin plus. Pilihnya adalah video capture device. Video capture device itu adalah perangkat kamera yang bisa kita tambahkan ke dalam adegan kita atau scene kita ya. Oke, ini bisa kita buat nasi nama boleh webcam 1 misalnya ya, kalau ada 1 ada 2 ya. Nah, kita ambil dari Toshiba ini karena saya punya Toshiba. Anda ya mungkin beda ya dengan punya saya ya. Oke, silakan. Nah, saya mau taruh di bawah, tapi sebelum taruh di bawah saya mau buat dia menggunakan frame yang berupa ada framenya ya. Oke, baik, ini kalau gitu saya pakai filter ya, pakai filter. Saya tambahkan video filternya, bukan audionya. Ditambahkan video filternya dengan Image Max ya, karena udah saya download. Nah, ini saya ambil downloadnya yang mana, ambil dari ini. Saya mau satukan dengan gambar masking dengan gambar ini. Bentar ya, mana maskingnya. Nah, saya mau masukin di gambar ini ya. Jadi di gambar ini nanti kamera kita di sini di pinggirnya ada maskingnya. Oke, ada bingkainya ya. Oke, nah maskingnya ini tipenya kita ambil kalau color kayak begitu, kalau alpha channel dia agak penuh ya, kayak begini ya. Oke, ini pengaturannya tinggal pengaturan kamera. Nah, kemudian kita opacity-nya bisa diatur, sini nggak saya atur, kalau sudah tinggal close. Oke. Saya ingin dia penuh layar, maka klik kanan di transformasi straight to screen penuh layar ya. Lalu saya tinggal tarik-tarik aja ya. Nah, saya tarik sini, saya taruh ke sini. Oke. Oke ya. Nah, oke, kita udah siapin di situ. Nanti ada kamera di sini. Kemudian kita siapkan PowerPoint kita.
Nah, PowerPoint kita ambil ya. Nah, contohnya yang mana ya Bapak Ibu, silakan siapin ya. Nah, kemudian supaya waktu kita slideshow kan tidak keluar dari sini, maka kita atur dulu di menu slideshow-nya. Di slideshow, setup slideshow, ini kita pilih browse by individual window. Oke kan. Nah, nanti kalau kita tampilkan, dia nggak keluar dari layar. Nah, untuk itu gimana ngasukinnya? Oke, sekarang kita tambahkan kembali ke open broadcast. Tadi ini jarin jangan di minimize ya, tinggal pindah aja ke broadcast ya Bapak Ibu ya, OBS. Kita tambahkan di source-nya. Di source-nya kita tambahkan window capture, artinya menangkap window-nya ini, kotak window-nya aplikasi ya. Oke, kita tambahkan window capture. Ya, misalnya kita buat PPT PowerPoint. Oke. Nah, tinggal nyari Bapak Ibu di mana kita nyimpannya tadi ya. Nah, nyimpannya ini misalnya nih di sini ya. Nah, tadi ada PowerPoint kelihatan ya. Kalau yang ditangkap Chrome yang ini, maka kita memilihnya di sini Chrome. Maka Chrome ini yang akan dimasukkan. Nah, tapi kita bukan ngambil Chrome, yang kita ambil adalah PowerPoint ya. Oke, kalau sudah, nah sama, tinggal diatur posisinya Bapak Ibu, bisa dipulkan, dia mengikuti full layar straight to screen ya. Oke, nah kemudian kita masukin ke batas skin kita tadi, ini dia. Nah, kita tarik dia ke bawah Bapak Ibu. Sampai batas ini ya. Oke, kita tarik juga dia ke kanan. Sampai batasnya lagi, ada batasnya di sini. Iya. Oke. Nah, kita ingin ini penuh, item ini nggak ada, maka gimana? Tekan tombol ALT, geserkan yang kiri Bapak Ibu. Nah, sehingga dia pull ke kiri. Masih ditahan tombol ALT-nya, geser yang kanan. Iya. Oke. Nah, ternyata video kita tertutup ya. Maka ini kita geser ke bawah. Iya, sehingga bingkai webcam kita ada kelihatannya. Atau boleh juga ini digedein lagi. Nah, ya. Nah, jadi agak tertutup bingkai kita kayak gini. Oke, terserah Bapak Ibu gimana maunya ya. Oke, kira-kira kayak gini aja. Nah, kemudian kita akan masukin logo di sini Bapak Ibu. Logo. Oke, kalau sudah ini kita kunci PPT-nya, webcamnya juga kita kunci. Kalau mau dibuka lagi buka ya. Oke. Kemudian kita tambahkan logo sama tadi plus, kemudian image lagi kita kasih logo. Nah, saya kebetulan ada logo UMB, Bapak Ibu yang mau pakai logo lain boleh. Saya ambil logo UMB, ada di picture, saya sudah simpan. Nah, ini dia logo UMB, saya masukin, open. Oke ya, saya transform dulu, klik kanan transform, pilih straight to screen. Oke, kita kecilin. Iya. Oke, saya taruh di atas ini. Kalau misalnya gesernya susah, Bapak Ibu bisa pakai keyboard, ada tombol panah atas bawah kiri kanan ya, tinggal di set. Oke, pas. Kalau pas kita kunci. Oke. Nah, tinggal buat tulisan berjalan di sini. Tinggal buat tulisan berjalan ya Bapak Ibu, tinggal kita buat tulisan berjalan yuk. Oke, gimana tampilnya? Kita ambil di teks ya, plus lagi di tag, kita buat running tag ya, running tag kiri ya, di kanan. Oke. Oh ya, kita buat tulisannya karena dia mau tegak ya Bapak Ibu, karena dia mau tegak kita buat kayak begini. Selamat datang dan share ya. Biarin aja dia panjang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita kasih spasi. Udah kasih spasi. Kemudian pilih ukuran hurufnya. Saya ambil ukuran hurufnya nggak besar-besar, hampir 26 atau 26 aja ya.
Arial dan saya tebalkan. Oke, warnanya saya kasih warna terang aja dulu. Kita coba lihat terang ya. Pas nggak dia terang? Oke, kita geser dia ke kanan. Kurang gede ya. Oke, kalau kurang gede kita ke properti lagi. Di kanan properti, select fontnya 36 lah sama kawan, dak. Kurang dewasa. Oke, udah tebal, pas ya. Nah, udah pas ya. Oke ya. Nah, kemudian warnanya putih itu ya. Oke, kalau mau diganti warna geser ke bawah Bapak Ibu. Geser ke bawah. Ini ada warna select color ya. Bisa ganti warna kuning ini. Ada warna ini atau warna biru ini ya. Iya, kalau belum pas ganti lagi pakai warna yang mana. Iya, itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tinggal perataannya di tengah ya, ini alignmentnya di tengah. Sisanya di tengah. Oke. Iya, selesai. Nah, kemudian ini dia muncul dari atas, dari bawah ke atas ya. Supaya dia bergerak, kita klik kanan lagi di sini, pilih filter. Filter yang kita pakai nanti adalah filter efek scroll ya, efek scroll supaya dia scrolling ke atas ya. Jadi kita pilih scroll ya Bapak Ibu ya. Ini ada scroll ya, bukan scaling. Scroll, kemudian karena mau bergerak ke atas kita pilih yang vertikal. Ke kanan ini dia bergerak ke atas, kalau ke kiri dia ke bawah ya. Oke, kita gerakin ke kanan atas agak lambat dikit ya, di 47 49 lah sama kawan. Oke, kalau sudah kita close, kita lihat iya bergerak ke atas ya. Kalau kurang cepat kembali lagi ke filter, kita atur dari 49 jadi 51 lah boleh ya. 51, close, agak cepat dia. Nah ya, oke. Nah, webcam kita dia ketutup ya, logo juga nanti mungkin ketutup. Oke, kita geser dia ke bawah. Iya, nah jadi tulisannya di belakang webcam kita ya. Oke, webcam kita ini bisa kita besarkan lagi ini ternyata ya. Oke, kita buka dulu. Oke, kita besarin. Nah, oke, pas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pas, oke. Nah, udah siap Bapak Ibu. Nah, sekarang udah siap. Kita tinggal tutup ini ya. Nah, oke. Kemudian kalau memang mau siapkan closing, nanti ya ada video closingnya boleh. Kalau belum ya nggak apa-apa, kita closing nanti buat di bagian akhir dari PowerPoint-nya. Nah, kemudian gimana memulai proses pembuatan kamera rekamannya? Untuk memulai rekamannya ya kita tinggal menyiapkan pertama webcam kita tadi. Ini belum ada suaranya ya, belum ada suara. Nah, maka gimana supaya webcamnya ada suara? Kita klik kanan lagi di webcam, properti, tadi ada yang kelupaan, digeser ke bawah. Kita pakai audio capture mode-nya, use custom audio device. Ya, jadi dia menggunakan audio device yang terkoneksi dengan video capture kita ya. Oke, perangkat kamera kita. Oke. Nah, udah bunyi ya, udah kelihatan ya. Oke, nah udah teratur mic-nya. Nah, ini pengaturannya juga bisa di sini. Nah, apakah hanya monitor off? Jadi kalau monitor off, ketika kita lagi monitor nggak ada suaranya. Tapi kalau monitor dan output ada suaranya kayak begini. Nah, ini monitor dan out ya. Tapi kayaknya berbalik ya. Mendingan saya pakai monitor off aja. Oke, kayak begini sehingga hasilnya aja nanti yang ada suara ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah ini kita boleh simpen, boleh ganti nama ya di selection, kasih nama rename, bukan lagi new, kasih nama apa misalnya rekaman atau belajar belajar 1. Oke, kita kasih nama belajar 1, selesai, tersimpan. Tinggal kita mulai penjelasannya ya, praktik perkuliahannya. Oke. Nah, ada foto kita, ada gambar kita, ada slide-nya. Oke, kita mulai. Nah, contohnya kayak begini, kita klik start recording. Ya, kita
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Bapak Ibu semua, mahasiswaku sekalian? Kita akan belajar bagaimana membuat video perkuliahan dengan Open Broadcaster Software. Baik. Nah, bagaimana pindah slide-nya Bapak Ibu? Slide pindahnya kita bisa langsung aja ke PowerPoint-nya, jangan di-minimize, ini tinggal kita geser ya. Nah, ini dia. Oke. Mau balik kiri kanan juga bisa, atau di scroll kalau mouse-nya ada scroll ya. Scroll maju, terus scroll mundur, dan seterusnya sampai selesai ya. Nah, demikian kasih penutupnya. Kembali ke broadcast, jangan di-minimize Bapak Ibu, kembali ke broadcast. Ini tinggal di stop. Nah, stop recordingnya sudah langsung masuk. Ini kebetulan remove recordingnya langsung. Kalau mau dia lihat dulu hasil recording kita show recording. Cari di mana tadi kita menyimpannya, jam berapa. Ini barusan nih tadi ya. Kita ambil di video. Nah, ini dia tadi hasilnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Iya. Nah, jadi ya Bapak Ibu tinggal di-upload ke internet atau di-upload ke mana. Nah, tapi ini bentuknya Bapak Ibu, ini bentuknya belum, tadi kalau Bapak Ibu lihat MKV ya, harusnya jadi MP4. Nah, maka kalau mau dijadiin MP4, ini kita pilih yang remove recording. Remove recording, ambil filenya, videonya tadi nomor berapa ya. Nah, ini dia yang jam 6 tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian kita open. Ya, nanti simpennya di mana? Target filenya di sini ya. Kalau sudah tinggal remove. Remove dijawab yes kalau memang sudah ada. Oke, selesai. Alhamdulillah. Selesai deh pelajaran kita mengenai mudah kan Bapak Ibu membuat video pembelajaran dari sini ya. Oke, sederhana sekali, tinggal ngomong aja, tinggal siapin slide-nya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mau ditambah dengan video-video lain, boleh bisa dilakukan. Contoh-contohnya seperti ini. Saya juga pernah buat rekaman dengan bentuk berbagai macam. Ini misalnya kayak begini ya. Ada tulisan bawah atas ya, atau juga bentuk yang kayak begini. Ya. Bentuk kayak begini ya, ini saya rekam, ada video yang mengambilkan gambar saya dan ada latarnya. Ini ada latarnya, jadi kita menggunakan image juga ya. Ada juga menggunakan seperti ini. Iya, nah ya, ini pakai image slideshow dan sebagainya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke belajar satu, atau jadi yang seperti ini bisa juga. Nah, ini ya. Cakep ya, terserah Bapak Ibu bagaimana buatnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komen ya. Jangan segan-segan. Kalau suka silakan di like, kalau mau berinfak pengetahuan silakan di share ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat barokah dari Allah. Bagi yang belum, semoga tergerak hatinya. Bapak Ibu yang belum mau subscribe, silahkan subscribe ya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.